Pemirsa, hasil autopsi menunjukkan bahwa seorang pria yang mayatnya ditemukan di tengah persawahan di Bekasi pada 21 Agustus 2025 tewas akibat benda tumpul dan kekurangan oksigen. Sehari sebelumnya, korban diculik saat hendak masuk ke dalam mobilnya setelah selesai rapat dengan rekan-rekan kerjanya. Polisi mengungkap tewasnya pria ini terkait dengan profesinya sebagai kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta. Saksikan selengkapnya dalam segmen Benang Merah. Pekerjaan debt kolektor ini kan selalu identik dengan premanisme. Tapi yang saya mau katakan di sini itu juga profesi. Masuk, langsung sergap. Sergap. Pak Baskoro melihat. Nah, Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Silakan. Kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik. Ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT di mana PRT? Tegalmas nih. Dia kata Tegalmas nih PRT. Iya ya, jelma maut di Picin dia. Oh, tah. Can jadi gua makan ieu can. Can dicabak can naon can. Ngabak. Kudu lah di gua makan. Ente. Ayo. Ayo kadinya PRT-nya. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban, bagian dada dan leher. Itu luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul, Pak? Betul. Ada tekanan pada tulang ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Motif penculikan dan pembunuhan ini masih diselidiki aparat kepolisian. Lantas benarkah kasus penculikan dan pembunuhan berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan ataukah ada motif lain yang lebih kompleks? Kemudian karyawan yang meninggal itu ya kita sedang melakukan pendalaman ya, kita juga prihatin ya. Sepertinya diculik, saya lihat di videonya itu diculik dari mobil gitu. Ini dari mobil, masukin mobil terus dibawa, atau meninggal tadi pagi. Nah, kita sedang apakah itu ada kaitan dengan penagihan, collection atau gimana? Ini kita belum dapat. Polisi sedang melakukan pendalaman untuk itu. Nanti kalau ada berita positif nanti akan kami update.
Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatangras. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang salah satu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta terungkap. Juni tahun 2025, pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Kemudian, saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Pada rilis hari ini juga terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Kami dari penyidik Pemdam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Pada kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, polisi telah mengamankan sebanyak 15 orang tersangka yang dikelompokkan berdasarkan peran. Di antaranya klaster aktor intelektual, klaster penguntitan, klaster penculikan, dan klaster eksekusi.